Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang merazia stiker alat peraga kampanye calon anggota legislatif yang terpasang di angkutan umum. Sejumlah siswa PAUD di Kota Tegal ketakutan hingga menangis saat mendapatkan imunisasi polio. Kesulitan dapat pupuk bersubsidi, ribuan petani menyerbu penjualan pupuk non-subsidi dengan potongan harga di Grobogan. Sempat ketakutan dan menangis, puluhan siswa PAUD di Kota Tegal akhirnya mendapatkan imunisasi polio yang diberikan petugas kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Tegal menargetkan 30.000 anak usia di bawah 8 tahun bisa mendapatkan imunisasi polio. Setelah menyasar sekolah dasar, posyandu, puskesmas, dan pos kesehatan lainnya, vaksinasi hari keempat Pekan Imunisasi Nasional Putaran 1 di Kota Tegal serentak digelar di sekolah-sekolah PAUD dan taman kanak-kanak. Seperti di sekolah TBM PKBM Sakila Kerti, Kompleks Wisata Pantai Alam Indah, Kota Tegal, Kamis pagi. Sejumlah siswa PAUD TBM PKBM Sakila Kerti, Kota Tegal sempat meronta dan menangis ketakutan saat petugas kesehatan dari Puskesmas Tegal Timur akan memberikan tetesan vaksin polio. Namun setelah dibujuk dan diberi pengertian oleh guru dan orang tua mereka, para siswa berbaris untuk mendapatkan tetesan vaksin polio. Usai mendapatkan imunisasi, mereka diberi tanda di jari tangannya dengan spidol. Ada 90 siswa TBM PKBM Sakila Kerti Kota Tegal yang mendapatkan imunisasi polio. Dalam rangka untuk menjaga kesehatan kepada anak-anak kita, biar menjadi anak yang sehat, kuat, dan tangguh. Dinas Kesehatan Kota Tegal menargetkan 30.000 anak dengan usia di bawah 8 tahun sebagai penerima imunisasi polio. Jika pada putaran pertama pemberian imunisasi polio belum tercapai, petugas kesehatan Kota Tegal akan menyisir ke rumah-rumah warga untuk pendataan ulang bagi anak usia di bawah 8 tahun yang belum mendapatkan imunisasi polio. Untuk targetnya jadi dari usia 0 sampai dengan 7 tahun, 11 bulan, 12 bulan. Jadi total keseluruhannya dari semua warga Kota Tegal. Pekan Imunisasi Nasional Polio digelar 2 putaran. Putaran pertama pada 15 hingga 20 Januari dan putaran kedua pada 19 hingga 24 Februari. Pekan Imunisasi Nasional serentak digelar di Jawa Tengah menyusul temuan kasus seorang anak di Klaten yang positif terjangkit virus polio pada Desember 2023 lalu. Imunisasi dilakukan untuk mencegah penyebaran virus yang bisa mengakibatkan lumpuh layu permanen pada anak yang terjangkit. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Hari ketiga pelaksanaan kegiatan Sub Pekan Imunisasi Nasional Polio, capaian imunisasi polio di Jawa Tengah baru mencapai 37%. Jumlah tersebut masih jauh di bawah target, yakni 95% dari 3,9 juta anak yang menjadi sasaran imunisasi. Pelaksanaan imunisasi polio di Kelurahan Ngempol, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang Rabu lalu diikuti antusias oleh warga. Sebagian warga yang membawa anaknya yang berusia di bawah 8 tahun menyatakan imunisasi polio yang dilakukan memberikan rasa aman. Apalagi penyebaran mengingat temuan kasus polio sudah terjadi sejak bulan Desember 2023 di Klaten. Data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah hingga hari Rabu cakupan imunisasi Subpekan Imunisasi Nasional PIN Polio di Jawa Tengah mencapai 37% dari target 95% anak usia di bawah 8 tahun yang menjadi sasaran imunisasi polio. Meski masih di bawah target, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah optimis bisa mencapai target tersebut. Targetnya untuk cakupannya 95%. Sampai saat ini hari kedua kemarin ya, sampai hari kedua kemarin Jawa Tengah sudah data sementara 37,4. Ya kita optimis ya Mas, baru 2 hari 37,4. Insya Allah nanti bisa
Di Provinsi Jawa Tengah, jumlah anak di bawah 8 tahun mencapai 3,9 juta jiwa dengan target imunisasi polio sebesar 95% atau sekitar 3,6 juta anak. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Sebagian lapangan golf di Kabupaten Blora mangkrak, bahkan kurang terurus. Kondisi lapangan golf yang terlantar dan sepi ditengarai kerap digunakan sebagai tempat mesum, sehingga membuat warga sekitar resah. Lapangan golf di Kelurahan Kudan Blora seluas 10 hektar ini tampak tak terawat, gapura dengan penuh coretan, begitu pula gazebo yang berada di area dalam bangunan sudah rapuh. Saat ini bagian utara lapangan golf ini masih digunakan, sementara di bagian selatan terkesan mangkrak dan banyak ditumbuhi semak belukar yang rimbun. Tempat inilah yang ditengarai warga sekitar dijadikan tempat nongkrong. Aparat Kelurahan Kudan meningkatkan patroli dengan kerap mendapatkan laporan tempat ini dijadikan tempat mesum dan dikhawatirkan bisa memicu tindak kejahatan lainnya. Dan kita juga pernah menemukan sepasang bukan suami istri ya, dan melakukan hal yang tidak semestinya, karena memang pertama di tempat yang gelap, kedua tidak ada hubungan suami istri dan melakukan hal yang kurang baik. Juga pernah menemukan untuk kayak yaitu alat kontrasepsi ataupun jamu kuat, tisu magic kah apa itu, sama jamu kuat memang pernah ada. Lapangan golf tersebut secara administratif masuk dalam wilayah Kudan, Kecamatan Blora, meski pengelolaannya di bawah Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora. Perangkat Kelurahan Kudan berharap aset sebesar itu harusnya bisa dikelola untuk kegiatan produktif sehingga bisa memberi dampak ekonomi kepada masyarakat. Inventaris mengoptimalkan kira-kira lapangan golf itu bisa dimanfaatkan untuk jadi apa, biar ada efek ekonomi kepada warga sekitar atau ada tambahan pendapatan asli daerah. Karena ini masuk wilayah Kunden, cuma asetnya ada di Dinpora Budpar, kemudian pengelolaannya juga ada di Dinpora Budpar, jadi kita mengawasi wilayah yang ada di Kelurahan Kunden. Hingga saat ini Kelurahan Kudan baru akan berkoordinasi dengan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora untuk bisa memanfaatkan area selatan lapangan golf yang terlantar tersebut agar tidak digunakan pihak yang tak bertanggung jawab untuk perbuatan maksiat. Arif Nur melaporkan dari Blora. Kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, ribuan petani menyerbu penjualan pupuk non-subsidi dengan potongan harga di Grobogan. Di tengah kesulitan tersebut, pemerintah justru memotong kuota subsidi pupuk untuk wilayah Grobogan tahun ini dengan 45% lebih sedikit dibandingkan alokasi kuota pupuk tahun lalu. Memasuki masa musim tanam seperti saat ini membuat ribuan petani di Grobogan menyerbu gudang penyangga pupuk milik PT Pupuk Indonesia di Kecamatan Toro, Grobogan untuk mendapatkan pupuk non-subsidi yang dijual murah. Para petani terpaksa antre karena selama ini kesulitan mendapatkan pupuk subsidi yang kuota subsidinya dikurangi oleh pemerintah. Meski hanya untuk mendapatkan 1 karung 25 kg pupuk urea dan 1 karung 25 kg pupuk NPK, para petani mengaku rela antre. Sebab selama ini mereka sangat kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Di akhir tahun 2023, para petani hanya mendapatkan alokasi pupuk subsidi sejumlah 60 kg saja. Padahal kebutuhan pupuk untuk lahan sawah 1 hektar mencapai 200 kg. Akibatnya, petani harus membeli pupuk non-subsidi yang harganya mahal. Non-subsidi itu kita cari Saprodap itu kan mahal itu Saprodap. Harganya berapa Pak kalau non-subsidi? Kalau non-subsidi Saprodap berapa ya, 300 lebih ya Pak? Lupa saya. Berarti menambah pengeluaran Pak ya? Iya, nambah pengeluaran kalau pakai Saprodap. Kalau dengan ini pupuk diskon ini gimana Pak ini? Pupuk diskon ini, ya ini kan
petani kurang pupuk ya ada diskon ini ya mau nggak mau diambil kan jauh Pak rumahnya saya. Kan ini dapatnya 25 urea 25, Poska NPK ini 25, jadi 50 lah. Eman-eman Pak kalau nggak diambil. Emangnya kenapa Pak? Kan kurang pupuk lah. Penjualan di gudang produsen pupuk plat merah ini harga 50 kg pupuk non-subsidi didiskon dari Rp450.000 menjadi Rp270.000. Dan untuk wilayah Grobogan, PT Pupuk Indonesia memberikan kuota sebanyak 5.000 paket 1 karung 25 kg pupuk urea dan 1 karung 25 kg pupuk NPK. Ada 2 bulan atau 3 bulan adanya El Nino sehingga para petani tidak bisa turun ke sawahnya karena terganggu oleh musim tanam. Makanya ini untuk mempercepat musim tanam itu kita turun dengan adanya gebyar diskon. Mungkin secara Diberikan berapa Pak diskonnya Pak? ini untuk 5.000 petani. Kalau Per petani 50 kilo. Jawa Timur, Jawa Tengah berapa? Ya, masing-masing 5.000 dari 30 kota tadi Pak. Data Dinas Pertanian Grobogan pada tahun ini, kuota pupuk subsidi malah mengalami pengurangan dibandingkan kuota tahun 2023 lalu. Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023, pupuk urea mencapai 85.000 ton dan untuk pupuk NPK mencapai 40.000 ton. Sedang kuota subsidi pupuk tahun 2024 untuk pupuk urea hanya 44.000 ton, berkurang nyaris separuh dari alokasi tahun lalu. Dan untuk pupuk NPK hanya 22.000 ton atau berkurang 45% dibandingkan kuota subsidi tahun lalu. Tapi di sini nanti akan tercukupi melalui anggaran APT. Ini sudah dijanjikan oleh Kementerian Pertanian bahwa mungkin di bulan sekitar Maret atau April nanti akan terpenuhi untuk penambahan pupuk yang non subsidi, sehingga kita harapkan nanti alokasinya bisa sama dengan tahun 2023. Pengurangan kuota subsidi pupuk bagi petani tahun ini yang mencapai 45% dibandingkan tahun 2023 bertentangan dengan janji Presiden Joko Widodo yang ia ucapkan awal Januari saat bertemu dengan ribuan perwakilan petani se-Jawa Tengah. Saat itu Presiden menjanjikan akan menambah kuota subsidi pupuk yang selama 5 tahun terakhir terus dikurangi sehingga membuat para petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.